Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. semuanya. Pak. Eh, Ya, Kali ini kita dari kelompok 1 kita akan mempresentasikan hasil eh, pekerjaan kelompok 1 berkaitan dengan data bank sampah. Mungkin selanjutnya sebagai narasumber kita yang akan mempresentasikan Bu Elviana Mutiara ya. Kita lanjut aja lah, langsung aja Bu Elviana, dipersilakan. Baik Pak, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. siang Ibu. Perkenalkan nama saya Triana Rutiara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari materi kita, proyek kita yang kemarin. Di sini ada tabungan sampah di sekolah. Coba bisa dipandu Bu, bukakan Jadikan host ya. Iya, Oh ya, belum ini ya. iya, Sorry. jadikan yang Pak. sosmed. Saya kebetulan nih sini pakai HP. Oh gitu. Nanti, Saya bukakan saja tanya ya. boleh dari Bapak aja. Oke, baik. Oke. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, saya coba open. Silakan Ibu. Masih apa ya? Kita lihat. Belum terbuka Pak. Belum buka. Iya, masih WA Bapak itu nampak. Delay, sepertinya delay. Sebentar. Sudah muncul? Nah, Baiklah Bapak Ibu, di sini seperti yang pertama ke slide kita. Di sini ada tabel tabungan sampah di sekolah. Bisa kita lihat bersama. Di sini ada berdasarkan nama siswa 10 siswa. Bisa dilihat dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ada isi data sampah yang disetor berdasarkan bulannya. Kalau mengenai pengisian data di bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga ini secara manual sesuai dengan data yang didapatkan per siswa. Ini diisi per satuan kilogram ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan yang pertama dengan nama siswa Dono. Di bulan pertama data sampah yang disetornya berupa kartu itu ada 32 kilo. Kemudian botol plastiknya 45 kilo. Di bulan kedua Dono mengumpulkan data sampah kertas atau kartusnya 12 kilo dan botol plastiknya 36 kilo. Serta di bulan ketiga ada 3 kilo sampah kartus dan 5 kilo sampah plastiknya. Jadi untuk menghitung jumlah barang kertas dan kardus, di sini saya pisah ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya hitung terlebih dahulu jumlah kardus yang didapatkan per siswa. Ini
Ini didapatkan dari, bisa dihitung dari, biarkan slide-nya ya Pak ya. Ya. Menggunakan rumus penjumlahan Pak ya. Sama dengan C6. C6 di sini berada di data sampah kertas kardus. Kemudian ditambah dengan E6, data kardus di bulan kedua, dan G6, data kardus di bulan ketiga. Sehingga dapat hasilnya 47 kilo. Itu seterusnya untuk mencari data jumlah kardus per siswa sampai 10 siswa ke bawah ya Bapak Ibu. Kemudian menghitung jumlah barang botol plastik juga sama. Menggunakan rumus penjumlahan. Masuk ke tabel berikutnya, di sini ada jumlah menghitung jumlah uang siswa. Jumlah uang siswa di sini yang didapatkan dari jumlah barang kardus dan botol plastik dengan ketentuan soal ada di bawah. Jika nama barang kertas kardus maka harganya 3.000. Jika nama barang botol plastik harganya 2.500 per kilonya. Jadi langsung saja dihitung menggunakan rumus perkalian. Sama dengan di sini I6 berada di jumlah barang keseluruhan kardus. 6 dikali I25. Saya mengambil dari ketentuan soalnya. Harga per kilonya 3.000, maka didapatkan hasil 141. Begitu mencari data keseluruhannya sampai 10 siswa menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk menghitung jumlah uang siswa yang mengumpulkan botol plastik menggunakan rumus yang sama juga, yaitu sama dengan J6. J6 di sini botol plastik, jumlah botol plastik, keseluruhan jumlah botol plastik dikalikan dengan G26. G26 ini harga botol plastik per kilonya itu 2.500, maka hasilnya 214.000. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini untuk mencari total jumlah tabungan. Ini yang ditotalkan adalah jumlah uang siswa yang mendapatkan kardus dan botol plastik. Ini saya menggunakan rumus sum, penjumlahan keseluruhan ya Bapak Ibu ya, sama dengan sum. Kemudian kita pilih dia jumlah kardus, jumlah uang kardus yang didapatkan siswa dan dijumlahkan dengan jumlah uang botol plastik, maka hasilnya 356.000. Jadi itu untuk mencari data keseluruhan 10 siswa menggunakan rumus yang sama atau menggunakan rumus sum. Kemudian di bawah ini ada rata-rata. Sini saya misalkan juga untuk rata-rata yang pertama itu terdapat di kolom jumlah barang. Yang dihitung di sini ialah jumlah barang, rata-rata jumlah barang yang dikumpulkan siswa berdasarkan jenis kardusnya atau kertas ya. Gunakan rumus sama dengan average. Kemudian disorot tabel kolom jumlah kertas kardus dari I6 sampai I15. Kita dapatlah hasilnya 151,1 rata-rata jumlah barang kardus yang didapatkan siswa. Begitu juga dengan mencari jumlah rata-rata botol plastik menggunakan rumus sama, itu sama dengan average. Kemudian
kita sorot kolom botol plastik mulai dari I6 sampai 15. Kemudian kita enter, hasilnya ada 100,8. Kemudian untuk mencari rata-rata yang berikutnya itu rata-rata tabungan siswa. Di sini tabungan keseluruhan siswa yang dicari ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan rumus sama dengan average, yang disorot yaitu total jumlah tabungan keseluruhannya per siswa. Dimulai dari di sini M6 sampai M15. Sama dengan average buka kurung M6 sampai M15 disorot, kemudian enter, dapatlah rata-ratanya 947.800. Ini jumlah rata-rata per 3 bulannya. Kemudian untuk menghitung jumlah tabungan terbanyak, itu bisa kita lihat Bapak Ibu bersama saya pisahkan itu jumlah uang siswa yang membutuhkan kardus dan botol plastik. Jadi untuk mencari jumlah tabungan terbanyak, kita bisa menggunakan rumus fungsi max. Seperti yang kita ketahui, max ini adalah fungsi untuk mencari nilai terbanyak, nilai terbesar. Jadi sama dengan max, kita sorot tabel jumlah siswa yang membutuhkan kardus. Itu dimulai dari K6 sampai K15. Kemudian kita enter, dapatlah jumlah tabungan terbanyak yang membutuhkan kardus yaitu 1.593.000. Menggunakan rumus yang sama juga untuk mencari jumlah tabungan terbanyak botol plastik. Sama dengan max. Kemudian disorot L6 sampai L15. L6 sampai L15 itu berada di kolom jumlah uang siswa botol plastik. Maka dapatlah hasilnya yang jumlah uang terbesar bukan botol plastik 1.585.000. Yang berikutnya menghitung jumlah tabungan terkecil. Kita bisa menggunakan rumus fungsi min. Ini yaitu untuk menghitung nilai terkecil atau nilai terendah. Jadi dari tabel ini yang kita sorot masih sama, yaitu jumlah uang siswa yang membutuhkan kardus. Sama dengan min, K6 sorot sampai K15. Jadi enter, maka dapatlah hasilnya yang mengumpulkan tabungan terkecil yang mengumpulkan kardus itu jumlahnya 45.000. Sampingnya, tabel yang sampingnya kemudian kolom yang sampingnya maksud saya, sini botol plastik. Untuk menghitung jumlah tabungan terkecil yang mendapatkan botol plastik, masih menggunakan fungsi yang sama lagi. Kolom L6 sampai L15, nah hasilnya 30.500. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk mencari predikat. Untuk mencari predikat di sini kita menggunakan rumus if. Fungsi if maksud saya. Fungsi if di sini berguna untuk mencari kemungkinan kondisi gini ya Bapak Ibu, jika kondisinya yang jadi di sini dari keterangan soal ada ketentuan soal yang di tabel bawah, ada tabel ketentuan soal predikat.
bisa kita lihat bersama. Dikatakan di sini jika jumlah tabungan yang didapatkan itu besar dari 500, maka perdikatnya gold. Dan jika jumlah tabungan yang didapatkan besar dari 200, maka yang didapatkan silver. Dan jika tidak, maka akan predikatnya yang muncul akan bronze ya. Nah, itu bronze Bapak Ibu ya. Jadi ini menggunakan rumus bercabang ya Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama. Kemudian rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung M6. Kenapa M6? Di sini yang disorot adalah total jumlah tabungan. Jadi pembacaan rumusnya seperti ini. Jika total jumlah tabungan lebih besar 500.000, maka predikatnya gold. Namun jika total jumlah tabungan kecil dari 200.000, maka kalau tidak bronze itu kan silver. Nanti boleh ditanggapi Bapak Ibu ya. Siap. Oke, saya lanjut aja dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk mencari kolom predikat ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada tabel yang di bawah, tabel ketercapaian berdasarkan predikat. Jadi dari predikat yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa lihat jumlah keseluruhan yang didapatkan berdasarkan predikatnya. Jadi kita bisa hitung berapa siswa yang mendapatkan predikat gold, ya. Itu menggunakan rumus count if, ya. Jadi fungsinya itu sama dengan count if. Kita sorotlah tabel kolom predikat itu dimulai dari N6 sampai N15. Kemudian kita isikan kriterianya, apakah dia itu gold, ya. Kita tekan enter. Kalau dia bisa dari gold, maka nanti hasilnya akan carinya yang gold itu ada berapa jumlahnya, 6 ya. Begitu juga dengan silver. Jadi ditemukanlah di sini datanya siswa yang mendapatkan predikat gold itu ada 6, dan yang mendapatkan predikat silver itu ada 2, mendapatkan predikat bronze itu ada 2 juga. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penjelasan dari proyek kita tabungan sampah di sekolah. Mohon ditanggapi apabila ada pertanyaan atau sarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Heldriana. Mungkin dari teman-teman ada respon, ada tanggapan. Silakan. Kalau dari saya cukup, mungkin ini mewakili ya, sudah sangat sesuai dengan yang tertera di dalam apa yang diminta di dalam soal ya, seperti itu. Bu Erlianti, silakan. Intinya cukup juga Pak, sudah jelas disampaikan. Ya. Oke, kalau sudah merasa sudah jelas, mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Mungkin kegiatan hari ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sampai dengan akhir BIMTEK ini ya, dan lulus mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya Pak, terima kasih.